Shalom. Shalom. Yang kabarnya baik, boleh yuk aku undang untuk bangkit berdiri. Boleh lihat kanan kirinya, kita kasih high five atau fish bump atau salaman, apa aja boleh deh. Kita sapa kanan kirinya. Yay, good to see all the smiles in the house today. Yeay, hari ini kalau kita boleh bangun pagi hari ini dan kita make a decision buat datang ke gereja, itu berarti kita semua di tempat ini udah pilih Tuhan hari ini, amin. Setiap hari pas kita bangun pagi, kita tuh diperhadapin sama pilihan saudara-saudara. Yang pertama, apa kita bangun, kita mau mikirin, hari ini ngapain ya, mesti kerja, mesti meeting, mesti ketemu klien, mesti antar jemput anak, atau mesti masak, atau kita bangun pagi hari dan kita pilih Tuhan dulu nomor satu. Kita ucapin syukur, kita berdoa, kita percaya kalau Tuhan hari itu tuntun kita. Yang mana nih saudara, hari-hari ini aku diingetin banget buat kita pilih diri kita atau kita pilih Tuhan pas kita bangun pagi. Nah, aku mau bacain satu ayat di Yosua 24 ayat 15, bahasa Inggris ya. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors, bla 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 gitu ya. Terus terakhirnya ayatnya dibilang, but as for me and my household, ini kayak suka quote banget, we will serve the Lord. Dan itu benar-benar diingetin banget aku these days sama ayat ini gitu. Ketika aku menghadapi hari-hari aku pilih Tuhan atau aku pilih diri aku. Aku pilih apa yang penting buat aku atau aku pilih apa yang penting buat Tuhan. Ya, yuk kita mau belajar dalam hidup kita supaya every day it's more of Jesus and less of us. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Aku percaya Tuhan udah ada di tempat ini bersama dengan kita. Dan biar hari ini penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini. Sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau Engkau tahu bahwa kami mengasihi-Mu. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena semua karena anugerah-Mu
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikutimu Tuhan, kami mau taat kepadamu, setia seperti Kau setia bagi kami. Kaulah segalanya. Oh, kami menyembah-Mu di tempat ini, kami bangun altar bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Thank you Jesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Kau Tuhan, itulah kekuatan kami, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ini janji kami, lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, thank you Jesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengikutimu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami mau buat keputusan Tuhan, kalau Engkau Allah yang kami mau ikuti seumur hidup kami Tuhan. Kalau kami hidup buat Engkau, kami bersuka buat Engkau, kami bernyanyi buat Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Kami mau memuji-Mu di tempat ini. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami pilih Tuhan hari ini, besok dan selamanya. Kami pilih Engkau Tuhan, kami hidup bagi-Mu selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu di
worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Call him Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one. Jesus, the only one who could ever save. He's worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, we come to you, Lord. We worship you. Come on, we sing worthy. Worthy
Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes. Yes, Lord. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We are all
firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka saja langsung ini tema kita. Bagaimana kita bicara tentang kita memperoleh keselamatan, kita telah memperoleh pembebasan yang daripada Tuhan akan menjadi satu milik kita kekal untuk selama-lamanya. Kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ayat yang tidak asing yang selalu kita baca, kita dengar tentang seorang Sakius. Mari kita baca. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko. Lukas 19 ya ada di layar. 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk keluar kota, masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kita baca sama-sama, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Klik. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang Sakius, bicara tentang bagaimana orang yang mengalami Tuhan dengan secara serius mengubah kehidupan dia. Kadang kita berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, apa yang mengubah kehidupan kita? Sadar tidak sadar, selalu saya sampaikan 75%, bahkan 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Apa yang sudah engkau bisa lakukan hari ini? Sudahkah kita menjadi keteladanan? Sudahkah kita menjadi contoh? Hari-hari ini ada banyak orang menjadi kecewa tidak mau mengikut Tuhan karena melihat manusia. Karena kedewasaan yang rendah inilah yang dimiliki oleh banyak orang sehingga dia terlambat untuk berjumpa dengan Tuhan sesungguhnya. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Tadi pagi saya menyampaikan kita mengucap syukur ada 3 hal. Yang pertama karena perintah. Bukankah Tuhan perintahkan kita harus mengucap syukur? Kadang kita mengucap syukur adalah sesuatu yang sudah kita terima. Kita mengucap syukur karena sesuatu yang sudah kita peroleh. Yang sudah kita dapatkan. Oh, kita harus mengucap syukur karena dapat rumah baru. Oh, saya harus mengucap syukur karena saya baru saja selesai di wisuda. Saya mengucap syukur karena saya dapat hadiah yang besar atau saya ulang tahun. Sebenarnya yang terbaik adalah mengucap syukur sebelum kita menerima. Bukan sesudah kita menerima. Kalau sesudah kita menerima itu namanya syukuran. Kalau kita belum menerima artinya kita mengubah. Nanti pulang sepertinya gini, Pak Yos bilang sama saya, Pak Yoel nanti pulang kita makan mie ayam. Wah terbenak tuh pikiran saya, mie ayam mantap nih, pasti pakai cukyok, pasti pakai ceker, pokoknya yang cece lah. Ya serba-serba C. Kemudian saya bilang sama Pak Yos, thank you Pak. Buat mie-nya. Thank you Pak. Waktu tadi mau naik mimbar, thank you Pak mie-nya. Saudara-saudara berharap bahwa saya akan dapat mie. Betul gak? Tapi ucapan syukur untuk berterima kasih kepada orang yang akan mengajak saya, itu salah enggak? Enggak. Dan ini yang tidak kita lakukan sebagai orang percaya. Harusnya ketika kita belum menerima, ini yang harus kita ungkapkan. Enak hati enggak kalau misalnya mie itu enggak jadi? Dia enggak enak hati. Dia kan merasa, wah ini udah janji nggak ngajak nih ya. Ya, tadi ketemu Santos saya bilang kapan nih kita makan Thailand. Jadi ingat dia ingat Thailand terus ya. Jadi pada saat kita mau melakukan, melaksanakan, itu ada ucapan syukur. Ini yang nggak dilakukan orang-orang percaya. Maka saya katakan ucapan syukur dalam segala hal itu. Maka saya bilang terlalu mudah untuk kita bilang thank you Tuhan kondisi kita lagi dalam keadaan baik. Tapi dalam keadaan gak baik, mampu gak kita bilang mengucap syukur, thank you Tuhan.
Jadi saya boleh ingatkan, ini adalah perintah. Bukankah kita diajarkan Tuhan dalam Matius 7:21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan. Kita sudah belum melakukan kehendak Allah. Kalau ucapan syukur itu adalah perintah, harus kita lakukan. Yang kedua, ucapan syukur itu adalah bagi orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman tahu untuk mengucap syukur. Jadi kalau yang nggak pernah mengucap syukur, yang ada cuma sungut-sungut, keluh kesah, ngegerutu, ya hidup penuh dengan kekhawatiran. Saya pikir ini bukan level masuk dalam orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman, mengucap syukur itu seperti makanan sehari-hari. Dalam keadaan baik, ya bukankah Tuhan sudah janji? 1 Korintus 1:9. 2 ayat ke-9, apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bukankah kita sudah memperoleh itu? Kalau kita mau bersungut-sungut, ingat dulu, tengok puluhan tahun yang lalu atau belas tahun yang lalu. Bagaimana keadaan kita punya kehidupan? Jauh lebih baik sekarang atau dulu? Pasti sekarang. Layak gak kita mengucap syukur? Iya layak. Kenapa kita gak lakukan? Ini masalah orang Kristen. Waktu belum dapat dikejar-kejar, tapi kalau sudah dapat lupa. Untuk memberikan diri waktu beribadah sama Tuhan aja, hitung-hitungan. Hitung-hitungan, bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harusnya imbulnya iman karena seringnya ke gereja. Kalau ke gereja masih hitung-hitungan, berarti Anda nggak bisa mengucap syukur. Memberikan waktu 2 jam sama Tuhan saja, bagaimana kita punya devotion? Udah belum kita lakukan. Tadi saya bilang di Korea, itu kalau orang ke umur yang 40
bulan yang sama, saudara bisa bayangkan, saya alami masalah yang sama, yaitu masuk penjara lagi. Wah, ini anak pendeta benar jadi pendekar. Jadi 2 kali saya mengalami masa itu. Dan anehnya, kok bisa tanggal yang sama, bulan yang sama, cuman hanya tahun yang berbeda. Dan pas 10 tahun kemudian, jadi 91, 2001 saya masuk lagi. Wah, ini anak bangor banget. Saudara pasti punya anak perempuan, jangan jodohkan dengan orang ini, kacau. Tapi itu cara Tuhan, saudara. Saya masuk dalam penjara yang kedua, tepat saya ingat banget itu penjara hanya 4x3 kecil, buang air besar di sana. Wah saudara, saya kasih tahu saudara, penjara pertama saya digebukin saudara. Benar-benar, apalagi saya orang Eropa, orang Chinese ya, Eropa lagi. Orang Chinese, saya digebukin saudara. Wah Cina lu, wah habis deh saya di sana. Kemudian penjara yang kedua, nggak kayak gitu, beda ya, nggak main pukul-pukulan. Tetapi penderitaan yang saudara, yang saya lihat orang buang air besar di situ, kencing di situ, dan 4x3 ya. Dan di dalamnya ada kira-kira 15 orang. Soalnya bisa bayangkan 15 orang dalam satu ruangan, ini udah benar-benar buat saya. Dan saya ingat lagi, kalau saya bisa berdiri hari ini, saya lihat 30 tahun perjalanan saya waktu saya berjumpa dengan Tuhan. Rasanya kalau saya tidak mengucap syukur, saya ini bukan siapa-siapa. Maka kayak gini, kita tuh kalau nggak ada Tuhan, nothing. Yang bikin kita hari ini Tuhan, saudara. Dan ini yang harus di atas segala-galanya. Kesibukan kita, apapun keperluan kita, itu tidak akan pernah melebihi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa ambil semuanya apa yang kau miliki loh. Jangan main-main. Dan semuanya itu saya pertahankan karena saya mau mengucap syukur sebagai orang percaya. Dan saya alami itu. Dan ketika saya mengambil keputusan Tuhan, ya saya mau jadi hamba Tuhan. Selesai. Dan di situ sampai perjalanan sampai hari ini saya tuntaskan. Ternyata memang Tuhan punya maksud berbeda-beda dalam kehidupan kita. Mungkin saudara tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil saudara untuk melekat dengan Tuhan. Maka hari ini saya tidak akan pernah lihat Sakius. Kenapa dia berani untuk mengambil resiko. Kenapa dia berani untuk mengambil keputusan. Karena dia tahu dia butuh keselamatan. Dia tidak butuh harta. Dia tidak butuh kekayaan. Manusia bukan yang gak butuh. Tetapi bukan bagian utama. Amin. Kekayaan yang kita miliki udah bukan tujuan hidup kita. Ingat tujuan hidup kita adalah amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 9-20. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka sesungguhnya aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Artinya cara Tuhan mengembalikan kita kembali untuk benar. Bukan tujuannya money oriented. Tetapi bukan kekayaan juga. Tetapi Tuhan mau panggil kita kembali pada amanatnya. Nah, klik berikutnya. Inilah cara Tuhan. Dia lakukan bagaimana penyelamatan, penebusan, dan pembebasan itu berarti. Sakius tidak akan pernah bisa melakukan semuanya tanpa ada penerimaan. Nah hari ini hargai penyelamatan yang engkau sudah terima. Mungkin di Jakarta atau di Indonesia dulu engkau belum kenal Tuhan. Mungkin di negara lain yang mana engkau tidak pernah percaya sama Tuhan. Tapi kenapa kok saya di sini bisa percaya sama Tuhan? Rasanya dulu saya ketawa kalau dengar nama Yesus. Tapi hari ini nama Yesus yang menjaga hidupmu. Hari ini nama Yesus yang memelihara hidupmu. Manusia mengecewakan tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 10 ayat 11, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang percaya itu berikutnya pasti diselamatkan. Dan Tuhan punya maksud dan rencana jauh ke depan buat kehidupan kita. Klik. Orang Kristen harus jadi apa? Garam, harus jadi terang. Dan kapan kita bisa mempraktekkan hal ini kalau kita diam? Kita nggak bisa cicing wae. Kita nggak bisa diem. Kita nggak bisa man-man-loy. Kita harus bergerak. Sama-sama bergerak. Saudara nggak mungkin saya mau jadi garam, tapi diam. Kita nggak bisa jadi garam yang hanya di dalam toples. Kita nggak bisa jadi garam yang hanya di dalam lemari. Garam terasa, garam bisa dirasakan ketika kita melebur ke dalamnya. Katakan amin. Ketika saudara hanya membiarkan diri dalam toples. Ketika saudara membiarkan diri hanya di dalam sebuah kotak. Saudara tidak akan bisa bikin apa-apa. Maka saya bilang terlalu mudah untuk ibadah gereja 2 jam di tempat ini. Untuk menjadi orang munafik. Terlalu mudah di gereja 2 jam ini. Untuk menjadi orang yang suka pura-pura suka atau pura-pura senang.
kita bisa tertawa hanya di dalam gereja ini. 2 jam, gampang, very easy. Tapi ibadah sesungguhnya ketika kita keluar dari gereja. 22 jam ketika kita berada di luar, itulah ibadah. Senin sampai Sabtu, itulah ibadah. Kalau dalam 2 jam ini terlalu mudah, very easy. Kelihatannya kita orang baik, banyak orang salah sangka. Oh, saya pikir dia baik loh. Seperti dia orangnya humble loh. Tapi nyatanya 22 jam setelah keluar kita baru tahu siapa dia. Maka harus jadi garam. Harus jadi terang yang benar. Amin. Dan bukan nanti, bukan juga besok, tapi sekarang. Amin. Dan kita nggak pernah tahu. Dan saya boleh kasih tahu, tidak ada kehidupan kedua. Tidak ada reinkarnasi. Kita orang percaya nggak ada reinkarnasi. Kasih tahu kiri kanan, nggak ada reinkarnasi tahu. Kalau baliknya jadi manusia, kalau baliknya monyet. Betul kan? Kalau jadinya manusia lagi, kalau jadinya monyet kan bingung. Jadi nggak ada reinkarnasi, artinya gini, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa hidup yang kesempatan ini kita bikin hidup yang berkualitas? Kenapa? Kenapa gak kita bikin kualitas? Harusnya kan gitu. Kesempatan ini kita bikin berkualitas supaya kita bisa menjadikan bau yang harum bagi Tuhan. Bau yang menyenangkan Tuhan. Ini loh Tuhan, gak sia-sia diselamatkan orang yang 2 kali masuk penjara, anak pendeta, cucu pendeta, cicit pendeta, buyut pendeta. Kok bisa? Karena saya mau mengembalikan. Ayo kita lakukan ini, jangan sampai harus mengalami kecelakaan seperti saya. Saudara tahu kaki saya kiri kanan ini udah patah dua-duanya. Ini kaki saya udah patah dua-duanya. Jadi dari sini sampai sini 39 jahitan. Jadi kalau saya pakai celana pendek, ini jahitan kelabang semua saudara. 39 jahitan. Dan akhir hidup ini udah daur ulang. Masa gak mau lagi sih mau melayani Tuhan? Mau minta penjara ketiga? Gak mungkin kan? Dan hari ini kadang-kadang orang ditegur Tuhan. Diingatkan Tuhan gak pernah mau berubah. Saya cuma sadarkan, ingat Tuhan dengan air mata lo menyelamatkan kita. Dengan air mata dia menolong kita. Jangan pernah kita anggap enteng apa yang Tuhan sudah korbankan. Jangan pandang sebelah mata. Semua dunia ini adalah sementara. Saya boleh kasih tahu harta kita, milik kita semua hanya titipan. Kita hanya diizinkan Tuhan jadi pengelola. Bukan milik, kalau milik kita bawa. Buktinya kenapa kita nggak bisa bawa? Ketika kita mati kita nggak bisa bawa. Karena kita bukan pemilik, kita cuma pengelola. Bilang kiri kanan, pengelola tahu. Makanya jangan pelit. Halo, pengelola nggak boleh pelit. Jadi ntar pulang harus traktir. Ini yang saya suka, haleluya. Jadi yang namanya jadi garam, jadi terang harus mau berkorban. Lilin bisa terang gak kalau dia gak berkorban? Nggak bisa. Kenapa lilin lama-lama habis? Karena pengorbanan dia. Apa hasil dari pengorbanan dia? Cahaya kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, kenapa sih orang Kristen kok gitu aja repot? Harusnya kita tuh apa? Ini merasa bahwa itu adalah hasil kerja kita. Ngapain berbagi? Kan gue yang capek, gue yang lelah. Enak aja. Saudara-saudara, rasa yang seperti ini harus kita tanggalkan. Ingat, engkau bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan. Ingat baik-baik, kita bukan siapa-siapa. Nothing tanpa Tuhan. Kita bisa seperti sekarang ini cuma karena Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi apa dikatakan? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Artinya kompleks sudah tepat banget. Kehidupan kita kan udah dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya karaktermu, sikapmu yang lama tinggalkan. Boya masuk yang baru. Anggur yang baru gak bisa masuk dalam kirbat yang lama. Kalau anggur baru masuk kirbat yang lama, anggurnya jadi rusak. Anggur baru masuk kirbat baru. Jadi kalau kita sudah mengenal Kristus, pikiran lama harus tinggalkan. Yang dulu egois, julid sama orang, tukang ngomongin orang, ngejek-jelekin orang, ngegosipin orang. Udah gak boleh lagi. Baper-baper udah gak boleh lagi. Bilang kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. Bilang sama kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. Yang kadang suka baperan, apa itu harus tinggalkan. Itu manusia lama kita. Halo? Yang suka cerewet, bawelnya kebawelan. Itu laki sering saya tanya, kok kenapa sering pakai headphone? Gak apa-apa.
Ternyata sedikit demi sedikit ketika istrinya ngomel, dia setel radio kenceng-kenceng. Itu di sono, di sini nggak beda. Nah ini yang harus kita tinggalkan. Jangan kita ngaku orang Kristen. Maka saya bilang di gereja mah, saya sangka dia mau baik loh, mesra. Aduh, kalau ke mall itu lantai 1 gandengan. Lantai 2 digandeng istrinya, 3, 4 gandengan. Pas waktu masuk WC doang gak digandeng. Ditanya sama saya, Ci, koknya pasti baik banget. Pret, kenapa? Emang enak digandeng, gua gak boleh belanja tahu. Jadi kalau suami istri sering gandeng istrinya gara-gara kirain mah mesra, gak taunya dikempit terus tangannya. Aduh, tapi bukan istri di Jakarta, itu sana sini. Sana sini. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya ini berubah. Kita tuh nggak bisa setengah-setengah bermain. Kalau di gereja saya harus suci dong. Tapi kalau di luar, ya gue kotor-kotor dikit ya wajar lah. Kan hidup dalam dunia, gue ini ikan di laut. Walaupun main di air asin, tapi gue nggak tetap asin dong. Asik gaya, boleh pembelaan dia, apologetnya kayak gitu. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Engkau gak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lo jangan, makanya saya bilang, gampang kalau di gereja 2 jam doang mah. Buktinya adalah nanti kehidupanmu. Di luar sana orang akan melihat. Benar gak kita jadi orang Kristen? Atau jangan kita orang Kristen yang abu-abu. Abu-abu gak masuk surga tahu. Bilang kiri kanan, abu-abu gak masuk surga. Ya, jelas. Itu pun juga jangan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Nah, klik berikutnya. Bagaimana kita menemukan kekuatan untuk kita bisa menjadi orang yang bisa menjadi penyelamat yang telah ditebus Tuhan dan juga dimenangkan. Dan kita harus menjadi teladannya Kristus dilakukan. Kita harus ikuti yang namanya jalan penderitaan. Apa yang Tuhan sudah alami. Kita harus ikut dalam pengalaman kehidupan kita yang nyata. Kita gak bisa pura-pura. Bilang kiri kanan, kita gak bisa pura-pura. Yang namanya pura-pura capek tahu. Yang namanya pakai topeng capek tahu. Dan saudara-saudara hari ini gak bisa. Kita harus dalam searah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kesaksian hidup kita berjumpa dan alami kuasa Tuhan. Itulah yang akan memperoleh kekuatan dalam diri kita. Kalau kita nggak ngalamin ini dengan Tuhan, kita gampang mundur. Banyak orang Kristen yang gampang kecewa. Saya cuma bilang saya menemukan tahun ini, ya Tuhan juga pilih saya sebagai ketua BPD di DKI. Dan saya bilang sama beberapa hamba Tuhan, tahun ini adalah tahun integritas. Bagaimana integritas akan kelihatan siapa kita, siapa diri kita sesungguhnya. Apakah kita sebagai prajurit yang setia? Apakah kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh? Dan di masa-masa ini kita akan tereliminasi. Sebenarnya COVID sudah membuat eliminasi yang sangat kejam. Kelihatan orang yang ke gereja hanya sekedar untuk dilihat orang. Ada banyak orang ke gereja yang benar-benar mencari Tuhan. Saya percaya saudara yang datang hari ini adalah orang yang sangat rindu walaupun COVID pengen ke gereja. Kok senyum? Bilang amin dong. Atau saudara merasa kecewa ketika gereja buka lagi. Karena saudara berharap dengan online. Tapi saya bilang jemaat saya begitu antusias ketika dia ingin diadakan onsite. Wah mereka siap. Dan sampai hari ini kakak kami, saya punya KKA dulu waktu belum COVID ada 52. Memang setelah COVID turun jadi 46. Ya tidak menjadi masalah. Tapi tetap mulai waktu bulan Februari saya bilang kita buka lagi. Dan ada 46 kakak kita yang hari ini masih berjalan. Ini luar biasa saudara. Kenapa? Karena mereka ingat apa yang harus mereka lakukan. Melayani Tuhan 2 jam saja minggu gak cukup. Gak bisa membayar keselamatan. Gak bisa membeli keselamatan. Walaupun memang keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan. Tapi paling tidak Paulus mengingatkan kepada kita. Bagaimana kita harus mengejar keselamatan dengan takut dan gentar. Paulus ajarkan kepada kita. Kejarlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Artinya harus berhati-hati. Harus berwaspada. Jangan sampai terkontaminasi dengan dunia ini yang bisa mengubah-ubah kita. Maka kita harus berani untuk mengambil satu keputusan. Resikonya ada nggak Pak Yoel? Ada.
Orang yang mau maju selalu ada resiko. Orang mau hidup benar harus ada resiko. Ingat, orang percaya ketika ada masalah, masalah jadi anak tangga. Tapi orang yang nggak percaya sama Tuhan, masalah jadi persoalan. Di mana kita? Apakah kita orang percaya ketika ada masalah itu naik anak tangga? Tuhan mau saya naik level. Hari ini adalah perjalanan iman kita. Dan justru sempat saya sampaikan, kenapa di dalam sebuah gereja yang selalu dihajar habis-habisan itu berganti-ganti. Karena gereja banyak bicara tentang kebenaran orang yang hidup. Kebenaran tentang keselamatan. Kalau gereja nggak ada bedanya, gereja nggak akan pernah terjadi apa-apa. Ingat, kopi mau enak, kopi mau terasa manis, harus diapain? Taruh kopi, taruh gula, taruh air panas. Diemin aja, manis nggak? Harus diapain? Maka gereja juga harus diaduk. Benar Alkitab bilang. Pertama yang akan menjadi masalah, pertama yang akan diguncangkan bukan dunia. Gereja. Gereja. Dan ingat baik-baik, almarhum Yeremia Rim sebelum meninggal dia membuat sebuah tulisan yang sangat menekan sekali waktu saya baca ini. Dia bilang apa? Hari-hari ini gereja masalahnya bukan masalah keuangan. Bukan masalah duit. Tapi banyaknya jemaat-jemaat yang rohaninya baik. Banyaknya jemaat-jemaat yang jadi bayi rohani. Gereja menjadi masalah bukan karena masalah uang, tapi terlalu banyaknya dewasa rohani. Dikit-dikit baper, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit masalah. Dan saya cuma percaya, karena kita bicara tentang keselamatan, selalu banyak yang ingin menggoncang, dan menggoncang. Cuma kita, hati-hati ketika jemaat yang tidak dewasa, ini akan menjadi satu persoalan. Tapi kita jadikan Tuhan sebagai penolong kita. Supaya ini tetap bertahan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Iman-iman yang tangguh. Tepuk tangan bagi Allah kita. Persoalannya ada. Diasingkan, ujian, khawatir, takut, gagal, tidak didukung, intimidasi. Wah, ini penuh sekali dalam kehidupan kita. Apakah kita berdiam diri? Jangan. Kita harus bergerak. Amin. Bagaimana harusnya kita diselamatkan Tuhan? Klik. Nah, saudara harus melihat. Ketika kita mengalami penyelamatan, ini harus kita lakukan. Jadi jangan sampai orang diselamatkan hanya jadi jemaat. Tua jadi jemaat. Kawin juga dengan anak jemaat. Dan mati dikubur oleh pendeta gembala jemaat. Tugas kita bukan itu. Ingat baik-baik. Siapa yang menggantikan kita ketika Yesus mati, ketika Yesus naik ke surga? Halo? Siapa yang menggantikan Yesus ketika Yesus naik ke surga? Yang bisa jawab hadiahnya boleh pulang. Ya. Siapa? Roh Kudus. Nah, enggak pulang berarti. Buka Efesus pasal 1 ayat 21-22. Saudara lihat, Efesus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga? Saudara harus paham di sini. Ketika paham kita nggak tahu, akhirnya kita hanya memerintahkan Roh Kudus. Kita hanya suruh-suruh Roh Kudus. Ya, biar Roh Kudus yang kerja. Masa Tuhan udah kerja selamatin kita, yang kerja masih Roh Kudus lagi? Logikanya, betul nggak? Halo? Masa di rumah kita pembantu pertama belum dilakukan, pembantu kedua juga nggak suruh-suruh? Silakan, bisa? Efesus pasal 1 ayat 21-22. Ya. Oh, Inglo. Kalau saya balik, oh ya ini. 22-23 deh kalau nggak sorry. 22-23. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Klik. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi yang menggantikan Yesus siapa? Jemaat itu siapa? Kita itu siapa? Ribet banget sih. Jadi kita yang menggantikan Yesus. Waduh, berat ya. Makanya berat. Makanya kita obok-obok kata Joshua. Makanya kita tuh dibuat seringkali gak bersatu. Makanya kita seringkali dibuat kacau balau. Ini
Karena kita adalah penggantinya Yesus. Harusnya malu gak kalau waktu kita bikin dosa? Malu. Harusnya ditebus lagi gak? Sebenarnya gak usah, orang kita yang diselamatkan. Kita yang menyelamatkan. Nah ini yang kita lupa. Bahwa yang menggantikan Yesus itu kita, saya. Coba kalau saudara buka Markus 16. Saudara buka Markus 16 ayat 17-18. Siapa yang pegang orang sakit menjadi sembuh? Yang mengusir setan demi nama Tuhan, siapa? Kita. Jadi power ini ada di tangan kita. Kuasa ini ada di tanganmu. Sekarang apa yang kita mau lakukan? Bikin dosa lagi? Enggak layak. Terus tadi yang nanya, jadi Pak Wel, Roh Kudus tugasnya apa? Roh Kudus itu memampukan yang gak bisa jadi bisa. Membantu kita yang gak mampu jadi mampu. Menolong kita dari yang gak tahu jadi tahu. Jadi kita juga jangan sombong. Kita ini cuma yang tugasnya menggantikan, yang ngerjakan semuanya dalam diri kita ada Roh Kudus. Yang tangannya adalah kita, yang gerakin Roh Kudus. Amin. Pelajaran penting, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan dikit-dikit, jadi kita harusnya tahu malu. Dan hebatnya Roh Kudus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kamu bikin dosa. Ngeri ya. Jadi waktu bikin dosa Roh Kudus tinggalin kita enggak? Roh Kudus tetap ada dalam diri kita. Waktu kita selingkuh, Roh Kudus ada enggak? Ada. Waktu kita ngambil uang orang, ada enggak? Ada. Waktu kita bohong, pada waktu kita berdusta, Roh Kudus ada? Ada. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru dengan suara yang lembut, Dia selalu ingatkan kita. Dia selalu kasih tahu buat kita. Kadang manusia se-nya se auban. Aubannya auban liong. Kalau dikasih tahu kepalanya batu. Untung di sini nggak ada satu. Dikasih tahu kamu harus begini, begitu lagi, begitu lagi. Udah dikasih tahu Yesus mati sebenarnya nggak perlu lagi. Seperti kasih itu nggak usah dicari-cari, kasih udah di mana? Kasih Tuhan tuh udah di sini, udah ditinggal. Kadang-kadang kita, Tuhan mana kasihmu? Wah nyari, kemana aja lu? Kasih itu udah di sini. Sebenarnya tinggal free will, mau nggak? Betul nggak? Tuhan suruh kita kasih, kita nggak mau kasih. Tuhan suruh kita, udah diberkati Tuhan, harusnya kasih perpuluhan buat Tuhan. Kita umpet-umpetin, jangan Tuhan kebanyakan. Lihat di sini, satu proses yang Tuhan lakukan ketika kita diselamatkan. Mencari berusaha dengan maksimal, berjuang dengan sesuatu yang terjadi, tinggalkan semua beban, berani hadapi tantangan dan risiko, paham dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu orang yang sudah masuk dalam kalkulasi keselamatan. Bagaimana dengan yang ditebus? Oke, klik berikutnya. Nah ini, jadi kita harus berlari. Wah, ngulang dari awal ya. Oke, ditebus. Yang pertama, dengar suara dengan peka. Jadi kalau orang yang sudah ditebus tuh orangnya selalu peka. Ingat ya, aduh saya tuh gak usah dibilangin lagi, bro ke gereja ya. Bro jangan lupa every Sunday datangnya ke gereja. Gak perlu saudara. Maka saya bilang ke gereja, baca Alkitab, berdoa bukan tugas orang Kristen. Nih doktrin mana lagi nih pendeta diundang. Baca Alkitab, ke gereja, berdoa bukan tugas orang Kristen. Tapi gaya hidup orang Kristen. Kalau tugas artinya merasa ada beban. Masa doa beban? Halo? Halo? Masa doa beban? Waktu kamu minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong Tuhan kasih PR. Tuhan tolong dong kasih citizen, dikasih sama Tuhan, Seiko. Bukan lagi citizen. Arya Tuhan udah lengkapi. Makanya kalau orang yang citizen, jamnya rata-rata mereknya citizen. Kamu di Australia di Jepang? Oh citizen. Kamu Seiko. Artinya kita sudah menerima. Nah ini loh, mendengar suara dengan peka. Nggak perlu lagi. Makanya saya bilang gini, kita tuh baca Alkitab, doa sebenarnya udah nggak perlu lagi disuruh-suruh. Itu udah habit, gaya hidup. Gaya hidup itu nggak bisa dilepas.
Dia rasanya kalau nggak ke gereja, mendingan nggak makan daripada nggak ke gereja. Kalau jemaat di tempat ini kayak gitu semuanya, besok masuk surga semua langsung. Bener, coba deh ada kerinduan. Jangan sampai ke gereja tuh harus di WA. Kalau bisa pendeta jangan WA. Kita WA-in pendeta. Pak jangan lupa khotbah. Nanti gue datang lu gak khotbah kan repot. Yang kedua, cepat mengambil respon. Artinya kita gak boleh kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Dosa gak boleh lagi. Ingat kita ini wakilnya Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita. Ya. Dan yang ketiga tidak ragu-ragu ataupun khawatir. Ya, gak boleh lah main-main khawatir. Ragu itu udah bukan lagi bagi ranah kita. Amin. Khawatir dan ragu itu bukan ranah kita. Kita ranahnya sudah percaya apapun itu terjadi. Amin. Tetap percaya. Amin. Memiliki Yesus dengan sukacita. Pandang Yesus tidak terpengaruh dengan sekelilingnya. Jadi jangan lihat orang. Hari ini ke gereja jangan lihat orang. Jangan lihat manusia. Artinya gua tabrak aja deh. Jangan lihat manusia. Manusia bisa mengecewakan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi ayat 78. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buah-buahnya pada musimnya. Apa saja dilakukannya dibuat berhasil. Itu cara Tuhan. Saudara jangan ragu lagi. Ingat kalau ada yang julitin kita. Ada yang ngomongin kita. Udahlah anjing berlalu. Apa anjing berlalu? Apa anjing menggonggong? Kafilah berlalu. Ya sudahlah. Ya namanya artis. Ingat kalau ada yang ngomongin kita di belakang. Artinya kamu sudah di depan dia. Amin. Jadi kalau ada yang ngomongin kusuk-kusuk di belakang. Ya udahlah biarin dah. Namanya juga orang keren. Artinya loh. Orang-orang tertentu saja yang diomongin orang. Betul gak? Berarti dia lebih hebat karena dia diomongin. Jadi kalau lagi diomongin bangga gak? Bangga. Pede gak? Pede aja. Senang gak? Senang. Gak tahu ceritanya apa. Klik. Jadi saya gak perlu ngajarin saudara kayak bebek ya. Harus begitu gini, ngikutin induknya, gak usah lah. Saudara udah hebat. Dan yang terakhir, kita dibebaskan. Apa yang harus lakukan? Sudah diselamatkan, udah ditebus, dibebaskan lagi. Tuhan itu punya kasih variable. Artinya dia gak pernah berhenti dalam satu sisi. Tapi terus dia lanjutkan, dibebaskan. Sakius itu orang yang menerima berkat dari Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Pertama dia mengucap syukur. Kamu udah dibebaskan, udah ditolong Tuhan dari belum jadi apa-apa. Artinya dari masih gembel, sekarang jadi kepala gembel. Bukan ya, dulu jadi gembel, sekarang sudah Tuhan angkat. Apa sih yang kamu lakukan? Apa sih yang kamu perbuat? Diam-diam saja, lakukan dong saudara. Lihat Sakius, Tuhan setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan 4 kali lipat akan kukembalikan. Ini ucapan syukur. Amin. Apa yang kau sudah lakukan bagi Tuhan ketika Tuhan sudah tolong kita? Apa yang kamu sudah perbuat? Dan ini perlu iman yang kuat. Iman yang sungguh-sungguh. Yang kedua, taat pada keinginan Tuhan. Tuhan jadikan aku hamba. Sama seperti saya. Tuhan jadikan saya hamba. Setelah 10 tahun Tuhan tunggu saya. Akhirnya saya percaya sama Tuhan jadi pendeta. Udah punya anak 3. Ya bisa dibayangkan. Rasa malu gak ada malu saudara. Ya kemudian saya pimpinan sekolah lagi. Masuk penjara lagi. Aduh rasanya itu malunya udah gak ketahanan. Tapi di situ apa yang saya hasilkan? Jemaat saya banyak tahu saya ini orang yang badung, nakal. Saya pernah Natalan berantem saudara. Jadi lagi Natalan ada orang naik motor, pasang petasan, lemparin di gereja saya. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya kejar. Karena saya merasa orang situ. Orang sini. Kalau orang situ kan situ. Saya orang sini. Jadi kalau ada yang jahil dulu saya kejar. Kalau sekarang kan bahaya saudara. Ya kita akhirnya berantem saudara. Berantem. Gara-gara gereja kita dikasih petasan. Sekarang gereja dipetasin. Dibom aja diem. Dulu dipetasin saya kejar saudara. Itu saya dulu. Wah rasanya itu kalau gak dibayar dalam pertobatan Tuhan nangis. Makanya seperti hari ini. Kalau engkau sudah mengiring melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah. Lakukan. Karena Tuhan tidak pernah kasih kita setengah-setengah. Dia berikan kita keseluruhan. Total. Amin. Bilang sama kiri kanan. Total. Rinso. Deterjen. Yang ketiga. Kedagingan kita harus dikalahkan. Udah lagi gak bicara daging. Ingat bicaranya tentang Tuhan lah hari ini.
Loh, kita udah ditolong sama Tuhan. Hari ini kan apa yang perlu ngomong tentang kesusahan? Orang gak susah aja kemarin kagak kerja dapat duit. Betul kan? Tapi kita harus ingat, kesusahannya adalah banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Lupa sama Tuhan. Untung di sini gak ada yang lupa. Amin. Deposito masih ingat? Takutnya lupa juga. Dan mengalami perubahan radikal. Mudah-mudahan saya percaya anak Tuhan gak ada yang lagi untuk masuk dalam kehidupan yang lama. Mabok-mabok, ngerokok, ngedrak, udah gak ada lagi. Harus tinggalkan saudara. Kalau orang udah diselamatkan itu sama bikin hati Tuhan sedih. Hati Tuhan menangis, apa sih yang berubah dalam dirimu? Kalau kamu masih merokok, masih nonton-nonton film porno atau apa, tinggalkanlah seperti itu. Kebebasan dikasih, ingat semuanya free will. Free will, kita mau apa enggak, itu putusan kita loh. Kita mau balik lagi jadi jahat, gak jahat itu free will. Maka hati-hati, free will tangan kita adalah kebebasan yang harus dijaga dengan baik-baik. Jangan sampai kita jadi serupa. Harusnya kita sudah masuk dalam kerajaan surga, tertolak karena kesenangan kita dengan dunia. Yang terakhir adalah suka melayani Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Klik. Tentukan visimu, disiplinkan waktumu, dan prioritaskan waktu kita dengan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau lebih berarti. Lihat Sakius, dia lakukan semua terobosan, naik ke atas pohon. Dia gak pikir jatuh, dia gak pikir mati. Dia gak pikir dengan penghinaan-hinaan orang lain. Tapi yang terpenting adalah apa yang Tuhan bisa terima dalam diri kita. Hari ini penerimaan dalam dirimu kepada Tuhan harus menjadi syarat mutlak. Dan gak boleh ditawar-tawar. Dan ingat, kita dibeli dengan harga yang mahal, gak kredit. Kita dibeli dengan harga yang mahal, nggak kredit, ingat baik-baik. Dan lunas yang bayar juga Tuhan. Bagaimana hidupmu hari ini? Yuk lakukan sebagaimana Sakius. Kerjakan, tidak ada lagi rugi dan sia-sia apabila kita hidup sungguh-sungguh. Bilang sama kiri kanan, tidak ada kata rugi atau sia-sia jika kita sungguh-sungguh. Amin, amin, amin. Ya, kalau kita mengikuti Tuhan, ingat, semua Tuhan sudah rancangkan segala kebaikan-kebaikannya. Saya percaya hari ini akan menjadi sebuah agen. Kita percaya bahwa hari ini kita akan menjadi orang Kristen yang menjadi agen-agen perubahan. Agen-agen ya, walaupun saudara suppliernya hanya di tempat ini, tapi saudara akan tetap menjadi agen-agen. Apa yang kita harus lakukan? Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Harus menyadari bahwa orang Kristen adalah agen perubahan. Bukan karena sesuatu dalam diri kita. Bukan karena karisma khusus atau daya tarik yang kita miliki. Tetapi karena kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Allah bekerja melalui orang-orang percaya dan membuat mereka menjadi, tanpa Allah di dalam kita, kita nothing. Kita sama sekali tidak berarti. Itulah kenyataannya. Saya percaya ini kesempatan buat kita. Hidup gak ada 2 kali. Hidup gak akan terulang lagi. Jadi yang saat sekarang ini. Ya, kita gak pernah tahu kapan berapa usia kita. Ya, kita gak pernah tahu saya juga berapa usia saya. Tapi ketika saya memiliki keselamatan. Jadi ingat, kalau ditanya siapa yang yakin masuk surga? Gak boleh ragu saudara. Harus angkat tangan. Tuh, Chris udah angkat tangan duluan dia. Ya, siapa yang yakin masuk kerajaan surga? Saudara harus yakin. Kenapa? Itu modal loh. Karena kalau kita udah meragukan keyakinan kita masuk surga, apalagi orang lain. Tuh dia aja gak yakin masuk surga. Ke gereja mah tiap minggu. Ibadah paling kenceng nyanyinya. Suaranya paling kenceng. Tepuk tangannya pales. Tapi saudara lihat. Itu Tuhan cari untuk diselamatkan. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kau berikan kami kehidupan yang ceria, cerah. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan buat bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Kami digoncang, kami dipengaruhi, kami mengalami persoalan, tapi membuat kami dibuat menjadi lebih. Tuhan lihat Sakius, bagaimana Tuhan ubahkan Sakius. Problem dalam kehidupan dia ingin mendapatkan Tuhan, betapa sulitnya. Dan ketika kesulitan mereka temui, mereka hadapi. Dan ketika mereka hadapi, dimenangkan, dia mengubah semua jalan hidupnya menjadi radikal dengan Tuhan. Hari ini Tuhan,
kasih yang mula-mula dari Tuhan juga seringkali hilang, seringkali lenyap. Dan kami tidak akan pernah mencoba untuk meninggalkan. Kami tetap bersama dengan Tuhan, kami tetap mengiring dalam Tuhan, dalam segala hal apapun. Kiranya Tuhan menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan memberkati buat setiap hamba-hambamu Tuhan. Ibu Olga dan Pak Yos Tuhan. Tuhan sertai selalu di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan di dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada perubahan. Yang mengubah kehidupan kita semakin searah seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Aba ya Bapa yang percaya bersama saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati, amin. Semua diberkati. Saya percaya pesan ini adalah pesan yang kita semua orang percaya untuk terus ada dalam kerajaan dan rencana Tuhan. Tadi pagi saya waktu baca Alkitab dan waktu berdoa, Tuhan ingatkan tentang satu kata, the fullness of God. Dan dia bukakan tentang di dalam Efesus 3. Dan aku percaya ini bukan kebetulan. Dia bilang gini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan saya percaya setiap kita yang sudah menerima Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, seperti Yakeus, kita mau mengalami kepenuhan yang sebenarnya. Amin. Sehingga kita tahu dalamnya, luasnya, bahkan lebarnya kasih Allah itu kepada kita. Amin. Oke, saudara, apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Di luar udara mulai berubah. Tapi kita percaya dalam Tuhan kita tetap hangat. Oke. Welcome sekali lagi buat semuanya, bagi teman-teman yang ada watching online dimanapun berada, biar sama-sama dimanapun kita berada kita boleh diberkati. Oke, pengumuman saudara, tidak berlama-lama. Pengumuman yang pertama yaitu kita akan lakukan camp saudara tanggal 21 sampai 23 April. Come on, come on, come on. Bisa lebih baik daripada ini? Ayo tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Saudara, tanggal 21, tanggal 23 April kita akan lakukan camp. Biayanya ada di depan saudara, yaitu saya bacakan aja, adult 220, children under 13 itu 120. Kemudian di bawah itu 4 sampai $70. Tetapi saudara, kalau saudara merasa ada hal yang sangat berat, beritahu kita. Okay? Karena kita tidak mau, kita mau camp ini adalah camp bersama, keluarga, kita mau sama-sama boleh di-equip dan sama-sama mengalami Tuhan. Amen? Jadi yang bekerja seperti saya, perawat, saya harus jauh hari memberitahukan karena kita sip-sipan. Jadi pastikan saudara save tanggalnya dan langsung daftar kepada mana Ibu Maria, nggak main drama hari ini ya? Oh yang di sana sama Fitri ya, benar di depan. Jadi saudara langsung daftar sehingga kita tahu berapa orang dan kita bisa akomodasikan. Terus berdoa saudara buat hal ini biar ini menjadi momentum bersama di tengah-tengah kita. Oke, itu nanti tempatnya di Wolonggong di Laser Center. Kemudian saudara kita terus encourage buat teman-teman untuk weekly prayer yaitu Wednesday night jam 7.30. Saudara tidak perlu kemana-mana, di depan layar komputer kita mau tinggal klik, kemudian kita sama-sama boleh berdoa. Oke? Wednesday night 7.30 saudara. Kemudian saudara yang punya anak, di bawah kita ada kids ministry. Kita juga kirim setiap minggunya bahan untuk orang tua, boleh equip juga anak-anak karena tidak cukup cuma 1,5 jam di bawah. Tetapi kita bersinergi. Jadi kita anak-anak ini boleh menjadi generasi yang lebih baik lagi. Kemudian AK juga saudara, hari Sabtu jam 3 sampai jam 6 di tempat ini. Jadi teman-teman yang punya kenalan atau anak yang youth boleh diajak, boleh bergabung sehingga mereka punya komunitas yang benar. Sehingga mereka boleh dipersiapkan juga buat ke depannya. Kemudian yang berikutnya saudara, Oikos, kita terus encourage teman-teman, ini adalah keluarga kecil, kita bisa bertumbuh.
kemarin kita baru selesai Oikos sampai jauh malam karena Oikos kita jauh-jauh. Satu tinggal di Central Coast, saya tinggal di Campbelltown ya. Sekali Oikos nginap saudara. Jadi kalau kita Oikos kita langsung nginap. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol banyak hal, kita sharing, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi semuanya hampir perawat semua. Jadi waduh, pasienku komplain ini, pasienku. Ya, staffing lagi nggak bagus, tapi ya. Jadi join Oikos, saudara yang belum beritahu kita bisa allocate mungkin yang dekat dengan kita. Kemudian ini saudara yang memberikan yang terbaik boleh transfer ke account di depan ini. Thank you buat pemberian saudara. Ada teman-teman baru di tengah-tengah kita? Ada? Gak ada? Oh, papa mamanya selamat datang om, tante. Aduh, mari bangkit berdiri saudara, beri sambutan yang hangat. Oke. To Hope and Harvest Church, we are so pleased to have you here. Jesus loves you and we all love you too. Welcome to Hope and Harvest Church, we are so pleased to have you here. Jesus loves you and we all love you too. Silakan duduk sekali lagi, selamat datang om dan tante, senang boleh beribadah.